sebenarnya ajarannya sama tadi dengan yang di Tiongkok oleh Sang Yang, itu kan di Asia. Sedangkan Niccolo Machiavelli ini di Italia, di Eropa Barat. Sebenarnya ajarannya sama. Apa ajarannya? Ajarannya adalah bagaimana negara itu agar berdaulat. Negara itu tidak boleh kalah kekuasaannya oleh apapun dan siapapun. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Karena kalau negara itu bisa dikalahkan dengan kekuasaan yang lain, maka ini akan terancam bagaimana mengurus kepentingan bersama tadi. Karena mengurus kepentingan bersama yang sah dan legal serta konstitusional itu adalah kewenangan haknya negara. Hanya negara yang boleh dan bisa melakukan itu. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini contoh-contoh tadi. Saya baru membuat 2 contoh tadi, satu di Asia dan di Eropa Barat tadi, yaitu tepatnya di Italia. Sampai di sini ada yang ingin saudara tanyakan? Saya persilakan, saya berikan waktu buat saudara. Bertanya, Pak. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Yogi Krisnaldi Sejabat, NIM 2000336. Nah, saya ingin bertanya, Pak, seputar filosofi negara yang Bapak sebutkan tadi, yaitu menjamin ataupun melindungi human right, ataupun hak asasi atau hak dasar manusia dalam suatu negara tersebut. Jadi apakah bisa dikatakan negara itu gagal apabila tidak dapat memberi jaminan ataupun perlindungan bagi rakyatnya? Lalu apa sih, Pak, konsekuensi yang diterima suatu negara apabila tidak dapat memberi jaminan ataupun perlindungan bagi rakyatnya, Pak? Terima kasih. Baik. Nah, jaminan perlindungan negara tadi terhadap rakyatnya itu sebenarnya disepakati di dalam konstitusi sebuah negara. Ya, jadi di Indonesia konstitusi itu bernama Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Itulah yang menjadi pegangan, itulah yang menjadi pedoman, itulah yang mengatur sebenarnya. Negara itu adalah organisasinya. Nah, pemerintahan itu adalah aktornya. Itu manajemennya. Itu adalah aktor penyelenggara. Jadi, pemerintahan menyelenggarakan pemerintahan ini untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan tujuannya. Tadi saudara tanya kalau enggak mencapai tujuannya apakah itu gagal? Ya, penilaiannya bisa gagal atau belum berhasil atau sudah dilaksanakan tapi belum optimal misalnya. Itu juga ada kategori-kategori penilaiannya. Nah, hal tersebut itu harus ada tindakan-tindakan korektif, ya, ada kontrol. Makanya sebuah negara itu nanti desainnya itu adalah kekuasaan sebuah negara itu tidak boleh dipegang oleh satu pihak. Itu yang di dalam kajian-kajian ilmu negara pada masa-masa lalu di dalam sejarah bernegara pernah melaksanakan pemerintahan monarki yang bersifat absolut. Monarki absolut artinya kerajaan yang absolut. Jadi kemudian dengan masuknya paham demokrasi, paham negara hukum, paham konstitusi, bentuk monarki absolut tadi bergeser menjadi monarki konstitusional. Kerajaan memang negaranya, tapi kerajaan yang konstitusional. Sampai hari ini di dunia, hampir dapat kita pastikan negara-negara yang berbentuk kerajaan itu adalah kerajaan yang monarki konstitusional. Sudah tidak ada lagi monarki absolut. Dulu sejarahnya ada memang. Nah, jadi kalau saudara katakan tadi, dalam hal mencapai tujuan negara tadi, itu adalah kewajiban, duty. Itu adalah kewajiban pemerintahan. Makanya nanti, siapa pemerintahan itu? Nah, pemerintahan itu sendiri nanti bisa kita diberikan makna pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti yang sempit. Nah, pemerintahan dalam arti luas seluruh lembaga negara, penyelenggaraan kenegaraan itu namanya lembaga negara dalam arti luas. Sedangkan lembaga negara dalam arti yang sempit itu adalah pemerintahan, administrasi, yaitu eksekutif, cabang kekuasaan
eksekutif. Nah ini dia ya. Jadi tujuan negara tadi itu adalah ideal. Semua negara memiliki tujuan-tujuan negaranya yang dicantumkannya di dalam konstitusinya, itu pasti. Nah, cara mencapai tujuannya itulah yang sekarang harus dievaluasi, yang harus dinilai. Nah, tujuan-tujuan negara sudah pasti bisa kita pastikan adalah semuanya ideal, semuanya muluk-muluk, pasti tidak jauh dari misalnya melindungi warga negara, mensejahterakan, memberikan keadilan. Nah, kalau di kita di Indonesia misalnya kita bisa lihat adalah pembukaan alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu contohnya, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ada 4 poin besar, ada 4 hal besar yang menjadi tujuan utama di dalam melaksanakan kehidupan bernegara di Indonesia. Itu yang tercantum di dalam alinea keempat, ya. Itu contohnya. Ya demikian ya, Yogi. Ya, Pak. Ada yang lain lagi? Bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Yunisara Surbakti, NIM 2002-00-116. Izin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya tentang 2 teori yang Bapak sampaikan tadi. Jadi, Pak, apakah tujuan negara dalam 2 teori tersebut itu perlu kita contoh dan dilakukan di negara kita? Terima kasih, Pak. Maksudnya 2 contoh teori tujuan negara dan 2 teori yang Bapak jelaskan tadi. 2 contoh yang Bapak jelaskan tadi itu kan dari Asia dan Eropa. Itu kan sudah dilaksanakan mereka kan, Pak? Ya. Itu kan berhasil. Apakah negara kita juga perlu sama dengan mereka berhasil dalam mendirikan suatu negara? Sekian dan terima kasih, Pak. Jadi begini, itu kan pemikiran ya. Pemikiran dari para ahli yang memberikan itulah ajarannya. Sehingga muncullah teori-teori tujuan negara tadi menurut Shang atau Sangyang dan Niccolo Machiavelli di Italia itu. Suatu negara itu bisa bisa terinspirasi dari itu. Bisa saja dia pakai, bisa saja dia tidak pakai juga. Nah, gitu. Tapi ini kan kita mempelajari bagaimana tujuan negara di dalam kajian atau studi ilmu negara itu. Apa sebenarnya yang menjadi pemikiran, butir-butir pemikiran ya di dalam melaksanakan tujuan negara. Jadi sebenarnya tujuan negara itu adalah ideal sebenarnya. Semua itu tujuan negara itu adalah mulia. Hanya saja kita harus melihat kontekstual. Jadi kita bisa melihat kira-kira kita bisa menilai loh, kenapa ya di Tiongkok dulu kok begitu gitu. Berarti kerjaan mereka hanya perang saja begitu misalnya kan. Penaklukan demi penaklukan. Nah, kita harus lihat kontekstual, Saudara. Kontekstual itu artinya bagaimana dimensi waktu dan tempat. Jadi kita tetap dibatasi dengan tempat dan waktu. Dimensi tempat dan waktu. Nah, itu kan waktunya dulu seperti itu di Tiongkok. Dan tempatnya di mana? Di Asia, khususnya di kerajaan-kerajaan di wilayah Tiongkok. Nah, itu adalah background, itu adalah latar belakang. Itulah yang mereka hadapi. Maka mereka harus meresponnya bagaimana. Nah, jadi artinya kembali kepada konteks yang sekarang bagaimana. Tentu kalau sekarang ya enggak zamannya lagi, enggak eranya lagi menakluk-naklukkan wilayah. Karena sudah tidak konteks. Nah, sekarang apa yang terjadi di dalam persaingan dunia ini tentu bergeser kepada persoalan informasi dan teknologi misalnya. Sekarang ini orang sudah masuk ke dalam wilayah itu. Jadi memang tidak kita lihat secara kasat mata orang menguasai wilayah demi wilayah atau
penaklukan wilayah atau daerah, tetapi bagaimana dalam pengertian ya menaklukkan apa itu dalam pengertian menguasai informasi, menguasai teknologi, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Jadi itu dia. Nah, lain lagi misalnya di Italia, tadi kan di Tiongkok itu, di Italia, di Eropa Barat tadi yang kita lihat dalam bukunya Machiavelli, dia mengantisipasi bagaimana supaya negara itu tetap kuat dan jaya. Karena ada ancaman. Ancaman itu muncul dari dalam sendiri, yaitu dari daerah mereka yang bernama Pulau Sisilia. Itulah tempat kelahiran asal mulanya yang kita sebut dengan mafia itu. Mafioso itu adalah orang-orang yang lahir dan berasal dari Pulau Sisilia itu. Mereka itu orang yang militan, ya. Jadi mereka membuat bisa mengendalikan, bisa menyelenggarakan hidup tadi dengan secara militan. Jadi kalau ini tidak diantisipasi, maka negara bubar, maka nggak ada fungsinya negara itu, maka negara terancam. Oleh karena itu penasihat raja, penasihat pemimpinnya yang bernama Machiavelli menyatakan kepada rajanya, maka raja harus bertindak. Kalau sudah begini keadaan, raja itu boleh kejam. Jadi dia contohkan seperti singa di hutan, dia bilang. Itu kalau sudah singa mengaum atau harimau mengaum di hutan, itu tidak akan ada lagi binatang-binatang lain yang akan berani. Semua akan tunduk dengan kekuasaan singa atau harimau itu. Nah, kenapa? Karena beralasan. Karena misalnya negara kacau, chaos, ya, negara terancam. Ya kalau di Italia tadi dia terancam dengan apa? Dengan siapa? Ya dengan kelompok mafia itu. Karena mafia ini kalau dibiarkan ini bisa menyaingi negara, bahkan mungkin bisa melebihi. Nah, begitu. Karena kan dia tidak sah tuh. Ya, tetapi perilaku mafia ini mirip seperti pemerintahan begitu. Ada senjatanya, dia bisa cetak uang sendiri, dia punya wilayah, dia punya orang, dia punya pasukan, dia punya massa, begitu, ya. Nah, ini jadi dia bilang katanya ya raja itu boleh, dia harus bijaksana. Bahkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu dia bisa bengis dan kejam seperti ibaratnya singa atau harimau bila dibutuhkan. Tetapi dalam keadaan yang lain juga pemimpin atau raja itu juga bisa cerdik seperti kancil. Cerdik dalam arti kata dia piawai, dia cerdik, dia bisa kemana-mana, ya, dia tidak bisa ditipu, dia tidak bisa dibohongi dan segala macam, dia paham, dia pintar, cerdas dan seterusnya, cerdik. Jadi seperti singa dan kancil. Dia harus perankan ini pada konteks yang dibutuhkan dan saat momen yang tepat. Itu kata Niccolo Machiavelli. Demi apa? Demi kejayaan negara. Jadi tanda petik bisa membolehkan menghalalkan segala cara dalam pengertian demi mensejahterakan rakyatnya, demi mensejahterakan, membahagiakan masyarakat. Itu pandangan Niccolo Machiavelli. Nah, yang dari tanya tadi, ya seperti kita Indonesia dan seperti negara lain, nggak harus seperti itu. Tapi paling tidak dari teori-teori tujuan negara nanti, yang paling tidak hari ini saya terangkan ada 2, itu paling tidak menjadi inspirasi, menjadi gambaran. Nggak harus seperti itu. Paling tidak itu menjadi sebuah memberikan stimulan atau memberikan warna di dalam hal mencapai tujuan negara. Nah, kalau kita di Indonesia kan jelas final kita, tujuan bernegara kita kan berlandaskan, beralaskan, bersandarkan kepada Pancasila. Itu kan final. Artinya ketika tujuan negara kita tidak sesuai dengan Pancasila, maka itu harus dikoreksi. Maka Pancasila yang akan membimbing, akan memandu, ibaratnya sebagai lampu lentera yang menerangi dan memandu jalannya bernegara ini.
Nah, itu dia. Jadi itu jawaban saya. Siapa tadi namanya? Yuni ya. Ya, demikian Terima kasih. Yuni. Ya. Terima kasih, Pak. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain yang ingin bertanya? Tidak ada. Nah, buku wajibnya bagaimana? Sudah punya semua bukunya? Saya sudah punya, Pak. Siapa? Julfahmi. Ya. Jadi buku wajibnya itu harus dimiliki ya. Nah, nanti melalui Komting juga bisa ya. Ada bukunya buku Suhino ada, Prof. Soli ada, buku saya juga ada mengenai ilmu negara. Nanti saya akan memberikan tugas pada hari Selasa depan kepada saudara-saudara sekalian ya. Tugas-tugas itu nanti saudara membuat resume ya. Membuat resume. Resume itu artinya summary, itu intisari dari bahan perkuliahan kita dan dari buku nanti yang saudara harus ambil saudara ambil intisarinya ya, dari buku saya juga nanti bisa ya. Nanti buat resume sekitar 7 halaman ya, 7 halaman ya, mengenai teori kedaulatan ya, teori kedaulatan ya, dan dan teori-teori mengenai tujuan negara ya. Nah, nanti kepada Winda nanti saya percayakan ya, nanti untuk mengumpulkannya nanti dari teman-teman yang lain ya. Saya minta 7 halaman saja, tetapi di dalam 7 halaman itu sudah masuk semua poin-poin pentingnya ya. Nah, di situ saudara mau tidak mau saudara harus baca itu nanti, karena meresume itu bukan beda dengan menyalin ulang. Kalau menyalin ulang itu kan hanya memindahkan saja. Nah, bukan itu. Ada keterampilan tertentu di situ yang harus saudara miliki, keterampilan akademik untuk membacanya dan menuangkannya kembali dalam bahasa yang mudah tanpa mengurangi arti dan makna. Itu makanya saya minta dibatasi hanya 7 halaman. Ya. Oke. Itu nanti hari Selasa depan itu harus dikumpul ya, Winda ya. Nanti diumumkan kepada teman-teman. Ada pertanyaan di sini? Pak, izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Silakan. Pak, tugasnya ditulis di kertas biasa atau di kertas portofolio, Pak? Ini seminggu ya, satu minggu saya kasih waktu ya. Boleh ditulis tangan, ya. Tulis tangan saja dulu. Ya. Masih ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Nanti tugasnya saya kasih ke Bapak melalui apa, Pak? Oh, nanti bisa dikirim ke WA boleh, ya. Atau nanti ya kalau nanti buat saja dua
dua jalur begitu, pakai WA atau email, kemudian nanti di jalur satu lagi secara manual bisa dikumpul nanti. Ya, gimana teknisnya kalian berunding lah. Ya, oke, itu untuk pertanggungjawaban saya nanti dalam hal komponen-komponen penilaian ya. Selain ujian tengah semester, ujian akhir semester, ada kuis nanti, ada tugas ya, itu nanti di total, diakumulasi semua itu menjadi nilai semester saudara nanti di akhir ya, di akhir perkuliahan. Masih ada lagi apa yang mau ditanyakan kepada saya kira-kira? Izin Pak. Ya, ya. Pak, perkenalkan saya Adri Sitompul Pak dengan NIM 1702000165 Pak. Menyinggung mengenai absen Pak. Sebelumnya Adri kan Pak, Adri dan teman ada beberapa teman Pak, seperti Nia sama Arnova dan Rizky Pak. Di sini sebelumnya kami dari grup C Pak, dipindahkan ke portal B dan kemudian dipindahkan ke portal kelas H Pak. Sebelumnya Pak di kelas C sudah pertemuan ketiga, kami dipindahkan ke B Pak. Sementara di sini Pak baru pertemuan kedua ya Pak ya. Sini sudah ke, ya ini kedua ya. Kedua. Iya. Iya Pak. Jadi Pak, ada juga pertanyaan Adri Pak. Ketepatan juga jadwal kita Pak bentrok Pak dengan mata kuliah tindak pidana khusus Pak. Apakah ada solusi pergantian hari lagi Pak? Terima kasih Pak. Kalau kuliah kita yang grup H ini tetap saja hari Selasa, ya tidak bisa dirubah karena memang sudah fix di bagian akademik. Jadi ya saya dalam hal ini enggak ini karena ini kan Adri ini senior ya. Iya Pak, benar Pak. Ya itu tinggal pilihan Adri lah bagaimana, kan nggak mungkin ini kepentingan yang lebih banyak mengalah untuk itu. Ya tinggal Adri yang mengambil sikap seperti apa inisiatifnya begitu untuk apa. Ya kamu harus transparan lah, coba nanti konsultasi ke dosen PA ya, penasihat akademik bagaimana begitu. Baik Pak. Pak mengenai absensinya Pak, di pertemuan pertama kan saya dan teman-teman juga nggak ada Pak, tapi di grup C Pak kami sudah pertemuan ketiga kemarin Pak dipindahkan Pak. Apakah ada solusi juga Pak? Terima kasih Pak. Sekarang Adri berada di grup saya kan? Iya Pak, benar Pak. Jadi maksudnya solusi apa? Ya kan kita dihitung di sini baru pertemuan kedua. Iya Pak. Pertemuan pertamanya Pak. Pertemuan pertama? Oh, Pak. Iya Pak. Pertemuan pertama hari Selasa yang lalu kita. Iya Pak. Ya kamu, Adri dan kawan-kawan sudah masuk grup H saya kan memang sepengetahuan pendidikan kan? Iya Pak. Pengetahuan pendidikan juga Pak. Udah konfirmasi ke bagian sama Kak Apnila Pak. Cuman Ari tanya juga mengenai absen. Coba konfirmasi ke Bapak Mirza gimana kata Kak Apnil gitu Pak. Iya. Kita sampai hari ini baru pertemuan kedua. Berarti Adri pertemuan pertama sudah termasuk hadir, Pak? Ya boleh, nanti ada masalah. Tapi coba nanti di checklist lagi, ya. Nanti baik Pak, baik Pak. Pada Winda nanti, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Baik, saya pikir sudah cukup kuliah hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi hari Selasa depan ya. Ya, jangan lupa tugasnya ya. Ya Winda diingatkan teman-temannya. Iya Pak. Tugasnya sebentar Pak, izin sebentar bertanya lagi Pak. Tugasnya saya kumpul ke Bapak langsung di hari Selasa itu atau satu hari sebelum? Di Selasa depan aja. Pas di hari Selasanya aja ya Pak. Depan aja ya. Iya Pak. Oke, Oke. Pak. Baik Pak. Baik. Makasih ya Pak. Nanti dikirimkan daftar hadirnya ke saya ya. Iya Pak. Baik, terima kasih semuanya.
kita tutup dulu kuliah hari ini. Kita lanjutkan pada Selasa depan. Ya, tetap semangat dan tetap belajar ya. Ya, Makasih, terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.